Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kiamat merupakan peristiwa dahsyat. Saat itu manusia berterbangan seperti anai-anai. Gunung-gunung yang semula kokoh berhamburan seperti bulu. Bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Bintang-bintang berjatuhan, unta-unta bunting ditinggalkan, binatang-binatang liar dikumpulkan, sedangkan lautan dipanaskan. Di hari itu merupakan puncak kehancuran alam raya, sekalipun manusia menciptakan bunker anti kiamat yang super kuat. Lalu generasi mana yang akan mengalami peristiwa super dahsyat ini? Apakah generasi kita? Atau generasi setelah kita? Atau puluhan, bahkan ratusan, hingga ribuan generasi ke depan? Lalu siapakah manusia terakhir yang hidup di dunia dan mengalami hari kiamat ini? Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Hari kiamat menjadi salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diyakini umat Muslim. Allah menerangkan dalam Al-Quran bahwa hari kiamat itu adalah hari yang sangat menakutkan dan menggoncangkan jiwa manusia. Seperti yang tertera dalam beberapa ayat Al-Quran, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti aneh-aneh yang berterbaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Apabila matahari digulung, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dijadikan meluap. Lebih ngerinya lagi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah, dan apabila laut dipanaskan. Dia mengatakan laut itu kelak akan dinyalakan sehingga berubah menjadi api. Sedangkan Ibnu Wahab menuturkan dari Atha bin Yasar, dia katakan bahwa keduanya akan dikumpulkan pada hari kiamat, lalu dilemparkan ke dalam neraka sehingga terciptalah api Allah yang sangat besar. Bila kita cermati ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan peristiwa kiamat, kita akan melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana manusia bisa selamat dari peristiwa ini. Dan memang tidak ada yang bakal selamat dari kejadian kiamat. Tak ada seorang pun yang tahu kapan peristiwa kiamat itu terjadi. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak tahu waktu terjadinya. Bahkan malaikat Jibril, pimpinan para malaikat pun tidak tahu kapan terjadinya. Semua itu menjadi rahasia Allah SWT. Artinya hari kiamat sewaktu-waktu bisa terjadi. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Namun begitu, umat yang bagaimana yang akan mengalami peristiwa kiamat itu bisa diketahui dari informasi-informasi akurat dari Nabi SAW. Bahkan Al-Quran juga mengisyaratkan akan umat manusia yang akan mengalami kiamat itu. Di antara perlindungan yang Allah berikan kepada orang yang beriman, Allah menjauhkan mereka sehingga tidak menjumpai kedahsyatan hari kiamat. Sementara mereka yang menjumpai peristiwa kiamat besar hanya manusia kafir yang kehidupan dan karakternya paling jelek. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menceritakan keadaan orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Kemudian beliau bersabda, kemudian Allah mengirim angin seperti semerbak minyak wangi, sangat lembut rasanya seperti menyentuh sutra. Tidak ada satupun jiwa yang di dalam hatinya terselip iman sebesar biji, kecuali angin itu akan mematikannya. Kemudian tinggal tersisa manusia-manusia paling jelek. Di tengah merekalah kiamat terjadi. Hadis riwayat Muslim. Hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Dalam hadis panjang, Rasulullah SAW menceritakan tentang Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di akhir hadis, beliau bersabda, setelah mereka hidup penuh gelimang dunia, Allah mengirim angin lembut. Angin itu melewati ketiak-ketiak mereka dan membawa ruh setiap mukmin dan setiap muslim, hingga yang tersisa adalah manusia terjelek. Mereka melakukan hubungan badan layaknya himar. Di tengah merekalah kiamat terjadi. Hadis riwayat Muslim. Peristiwa hari kiamat hanya akan menimpa manusia yang buruk dan jelek akhlaknya. Manusia yang bisa melihat kiamat adalah seburuk-buruknya manusia yang hidupnya penuh kezaliman dan kemaksiatan. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 15. Yang dimaksud Allah dalam ayat ini adalah mereka manusia yang mengalami kedatangan hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya." Quran Surat Maryam ayat 75. Mereka itu orang-orang yang akan mengalami kiamat, yaitu orang-orang yang hidup serba berkecukupan dengan rizki yang melimpah ruah. Allah berfirman, "Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Mereka itu telah disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai generasi manusia terburuk di sisi Allah. Mereka lebih rendah dari binatang sekalipun. Allah telah memberikan anugerah yang banyak kepada mereka hingga mereka hidup berkecukupan. Tetapi kemapanan dalam kehidupan itu tidak membuat mereka bersyukur. Mereka mengingkari kenikmatan-kenikmatan tersebut dengan banyak melakukan maksiat dan kekufuran. Abu Hurairah menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah akan menghembuskan angin yang sangat lembut, selembut sutra dari arah Yaman. Ia tidak akan melewati seseorang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji-bijian atau seberat biji sawi dari keimanan, kecuali Allah akan mewafatkannya." Hadis riwayat Muslim. Berdalil dengan keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, kiamat hanya akan terjadi pada manusia yang paling jelek. Mereka lebih jelek dibandingkan orang jahiliyah. Setiap doa yang mereka panjatkan pasti Allah tolak doanya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga tidak ada lagi orang yang di muka bumi ini menyebut nama Allah. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Turmuzi dan yang lainnya. Dari sekian banyak golongan dari umat Nabi Muhammad SAW, ada suatu golongan yang disebut sebagai hamba paling buruk pada hari kiamat. Hamba yang paling buruk pada hari kiamat adalah pemimpin yang menyeleweng atau aniaya lagi rusak akalnya. Pemimpin yang melakukan penyelewengan tentu sedang tidak beriman kepada Allah, sebab jika ia masih memiliki iman, ia tak akan menyeleweng dengan berbagai hal yang dilarang oleh agama. Dalam hadis lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian Allah melepaskan angin dingin yang berhembus dari Syam, maka tidak ada seorang pun dari manusia yang beriman kecuali dicabut nyawanya, sehingga yang tersisa hanya manusia jahat yang tidak memiliki keimanan. Mereka tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, hingga setan muncul dan berkata, "Mengapa kamu tidak memenuhi seruanku saja?" Mereka menjawab, "Apa yang kamu perintahkan kepada kami?" Setan memerintahkan kepada mereka untuk menyembah berhala. Maka mereka pun mengikuti saran tersebut. Sedangkan mereka berada dalam kehidupan yang serba kecukupan. Kemudian hari kiamat pun datang. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Karena adanya berbagai peristiwa yang mengerikan itu, Allah menyayangi siapa saja yang dalam hatinya ada keimanan meskipun sebesar biji sawi untuk tidak menyaksikan peristiwa demi peristiwa tersebut dengan mata kepala mereka. Yang berhak menyaksikannya hanyalah orang yang tidak memiliki keimanan sedikit pun dalam hatinya. Hati mereka telah diresapi dengan kesyirikan dan kemaksiatan serta penyembahan kepada berhala. Setan telah mengalir dalam diri mereka seperti aliran darah dalam urat. Allah berfirman, dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang telah diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman kepada Taurat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 93. Dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Allah mengirim angin yang sangat lembut bagi orang beriman yang hidup di akhir zaman. Allah cabut nyawa orang beriman dengan kelembutan seperti tersentuh kain sutra. Tidak Allah biarkan orang beriman merasakan derita kiamat meskipun kadar imannya hanya sebesar biji. Tinggallah tersisa orang-orang durhaka yang tak mau beriman kepada Robnya. Bahkan mereka adalah seburuk-buruknya umat yang pernah berada di muka bumi. Hadirnya angin lembut yang mencabut nyawa orang beriman menjadi tanda sangat dekatnya hari kiamat. Peristiwa ini terjadi setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam dan binasanya Dajjal serta Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis panjang dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dijelaskan Dajjal keluar, kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam seakan-akan ia adalah Urwah bin Mas'ud. Lalu beliau mencarinya, kemudian membinasakannya. Selanjutnya manusia berdiam selama 7 tahun di mana tidak ada permusuhan di antara dua orang. Lalu Allah mengutus angin dingin dari arah Syam. Tidak ada seorang pun di muka bumi yang
memiliki kebaikan atau keimanan sebesar biji sawi di dalam hatinya, melainkan Allah mencabutnya. Walaupun seseorang di antara kalian masuk ke tengah-tengah gunung, niscaya angin tersebut akan memasukinya sehingga ia mencabutnya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini dapat diketahui sifat-sifat orang yang mengalami kiamat, bagaimana Allah memberikan kenikmatan yang melimpah ruah kepada mereka dan orang-orang beriman semuanya dimatikan walaupun kadar keimanannya hanya sedikit. Hal tersebut merupakan keagungan rahmat dan anugerah Allah bagi mereka. Pada hari akhir, bumi bersih dari segala jenis kehidupan. Begitu juga dengan Mekah dan Madinah akan dibersihkan dari orang-orang fasik, munafik, dan kafir, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada satu negeri pun, melainkan semua diinjak oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Semua jalan yang menuju ke sana dijaga dengan malaikat yang berbaris. Maka berhentilah Dajjal di sebuah kebun di pinggir kota Madinah. Madinah berguncang 3 kali, lalu keluarlah semua orang-orang kafir dan munafik dari kota Madinah menemui Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika semua manusia mati karena dahsyatnya hari kiamat, ada kisah yang menyebutkan kalau masih tersisa 1 orang terakhir sebelum tiupan sangkakala terakhir. Namun ulama berbeda pendapat tentang kisah ini. Ada yang memasukkan ini adalah hari kiamat kecil, tapi ini lebih dekat dengan kiamat besar. Orang yang terakhir meninggal dunia itu adalah orang asli dari suku Madinah yang sedang mengembala kambing. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang terakhir meninggal adalah dari kalangan manusia. Semua orang sudah mati, tinggal dia sendiri, tapi dia tidak tahu dia sedang mengembala kambing. Kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah. Dia temukan semuanya tidak ada kehidupan. Tidak ada orang, tidak ada binatang, tidak ada apa-apa. Tinggal dia sendiri. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di kota Madinah, maka pada saat itulah dia meninggal. Dan inilah manusia terakhir yang meninggal sebelum ditiup sangkakala yang terakhir. Itulah penjelasan mengenai manusia terakhir di bumi sebelum kiamat terjadi. Pada intinya, jelang terjadinya kiamat, para kaum muslim akan meninggal dahulu, dan yang tersisa adalah manusia paling jahat di muka bumi. Ya Rob, matikanlah kami di atas Islam dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.